Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang menjumpai teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang salah satu bakat yang masih ada di talent thinking, yaitu bakat ideation. Kebetulan saya sendiri memiliki bakat kuat ideation, ya. Dan bakat ideation ini adalah bakat yang masih dalam koridor imajinatif. Jadi memikirkan hal-hal yang belum terjadi, seperti bakat futuristik dan bakat strategik. Nah, gambaran tentang bakat ideation ya secara mudahnya adalah orang yang senantiasa selalu memiliki ide-ide fresh, ide-ide baru, sehingga orang tersebut terlihat yaitu sangat kreatif gitu ya, sangat kreatif dengan ide-ide baru, ide-ide yang selalu fresh ya, seperti itu. Nah, bagi orang yang memiliki bakat ideation ini, maka baginya ketika melihat sesuatu hal ya, misalnya melihat buku gitu ya, judul buku ya, misalkan jalan-jalan lah ke toko buku, kemudian melihat judul-judul buku, maka bagi orang ideation itu akan memunculkan ide-ide baru untuk menulis buku, misalkan seperti itu. Atau ketika nonton sebuah film, maka orang yang punya bakat kuat ideation ini, dia akan punya ide-ide baru yang mungkin tidak ada di film itu, tidak ada gitu ya. Sehingga orang seperti ini memang kebutuhannya adalah keleluasaan untuk mengeksplorasi ya ide-idenya, gagasan-gagasannya. Mungkin kalau kita menghadapi anak ya yang masih kecil gitu ya, kemudian banyak ide gitu ya, yang mungkin kita sering mengkerutkan dahi gitu ya, itu sebaiknya jangan di-cut gitu ya, justru karena kebutuhannya itu mengeksplorasikan gagasan-gagasan baru. Misalnya ya, kalau anak kecil terlihat dari dia bisa memanfaatkan barang yang menurut kita itu nggak ada gunanya, misalnya kardus bekas gitu ya. Nah, bagi anak yang punya dorongan kuat ideation itu, dia bisa membuat dari bahan bekas itu menjadi mainan-mainan yang mungkin atau digunakan sebagai mainan apa gitu ya, yang mungkin tidak bisa kita pikirkan sebelumnya gitu ya. Itulah orang yang memiliki bakat ideation. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah melihat butuh lingkungan yang support ya. Jadi ketika dia punya gagasan atau punya ide yang baru gitu ya, ide yang fresh, maka dia butuh support dari lingkungannya, dari tim. Kalau dia punya tim kerja, berarti dari tim. Kenapa? Karena ya orang yang punya ide-ide ini kalau tidak diberikan respon yang positif, tentunya dia merasa tidak nyaman gitu ya, merasa mungkin kebutuhannya itu tidak terpenuhi gitu ya. Maka yang dibutuhkan ya berikutnya adalah support dari lingkungan, support dari respon positif dari tim atau keluarga gitu ya. Ini kebutuhan dari orang yang memiliki bakat ideation. Lalu apa hal yang harus diantisipasi? Nah, karena orang yang memiliki bakat ideation ini kan selalu punya gagasan-gagasan baru ya, sehingga dia tidak akan kehabisan gagasan, tidak akan kehabisan ide gitu ya. Nah, yang harus diantisipasi adalah derasnya ide itu tidak diimbangi dengan merealisasikan ide tersebut, sehingga ngawang-ngawang gitu ya, sehingga ngawang-ngawang, ide banyak tetapi tidak dieksekusi. Nah, ini banyak yang terjadi, apalagi misalnya tidak disupport oleh tim. Misalkan dalam sebuah organisasi, mungkin yang punya ide yang punya bakat ideation ini, dia idenya banyak gitu ya untuk kemajuan organisasi, tetapi anggota yang lain itu tidak support, maka ini bisa menjadikan ide-ide itu tidak terrealisasi. Dan kembali kepada pribadi gitu ya, secara pribadi sendiri bagaimana harus ada dorongan ya, ikhtiar lah untuk merealisasikan ide-ide tersebut, sehingga ide-ide tersebut tidak hanya sebagai
apa ya, bunga-bunga ide gitu ya yang tidak direalisasikan, tetapi bagaimana ide tersebut bisa dieksekusi dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya kalau saya sendiri ya, saya sebagai penulis, bagaimana mengemas ide-ide yang muncul itu menjadi sebuah karya dalam sebuah buku gitu ya. Dan ini kalau biasanya kalau dieksplor terus itu malah idenya akan semakin berkembang, akan semakin terus datang lagi gitu ya. Sehingga memang perlu istilahnya waktu bagi kita untuk merealisasikan ide-ide tersebut gitu ya. Kalau saya biasanya akan membuat outline buku ya, outline buku dulu, draft buku dulu gitu ya. Pokoknya dicurahkan saja dulu ide itu. Nanti kan kalau untuk proses menulis itu butuh waktu panjang untuk mengumpulkan apa namanya, butuh riset juga, pengumpulan referensi juga gitu ya. Nah, ketika ide itu muncul, misalnya ini belum dieksekusi, saya eksekusi minimal menjadi outline. Jadi outline dulu, kemudian nanti misalkan sebelum ini selesai nih ditulis, sudah muncul lagi ide baru, ya nggak apa-apa, dibikin lagi outline lagi, sehingga nanti ketika apa namanya selanjutnya saya akan memilah mana gagasan-gagasan itu yang bisa dieksekusi menjadi sebuah karya atau tidak gitu ya. Yang menjadi pertimbangan kalau dalam dunia penulisan adalah bagaimana respon pasar, respon penerbit gitu ya. Karena dalam dunia buku juga kan, dalam dunia penulisan ini kita juga berkaitan dengan penerbit. Bagaimana mungkin kita misalkan memaksakan ide kita, tetapi itu tidak dibutuhkan oleh penerbit, dan juga penerbit ini kan membaca kebutuhan pasar gitu ya, maka harus disinkronkan. Kalau saya biasanya apa namanya, curah ide ya, curah gagasan ini saya biasanya ngobrol dengan editor gitu ya. Biasanya editor yang kadang suka kontak saya juga, Bu ada ide buku apa Bu gitu, saya punya ide ini. Terus biasanya kadang juga sama editor, wah Bu itu udah banyak yang nulis Bu, gimana kalau Ibu nulisnya tentang ini. Nah itu juga sama gitu ya. Nah biasanya kalaupun saya dikasih idenya dari penerbit gitu ya, saya akan mengeksplor ide saya pribadi yang akan melengkapi buku itu, sehingga buku itu menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Karena kalau kita lihat ya di dunia penulisan ini kan, buku yang tema sama itu kan banyak. Misalkan buku yang bertema rumah tangga, buku yang bertema rumah tangga itu ratusan ya. Nah kita bukan berarti mundur nih dari penulisan tentang buku rumah tangga ini. Nah kalau saya eksplor lagi ide apa sih dari buku-buku itu yang belum ada gitu. Nah, maka saya mengeksplor ide-ide baru ya, dan alhamdulillah buku tentang rumah tangga ini sukses ya di pasaran begitu ya. Begitupun dalam menulis buku anak, sama gitu ya. Buku anak itu kan ribuan gitu ya. Mungkin ide yang sama itu banyak sekali, tetapi bagi orang yang memiliki dorongan kuat ideation, dia akan bisa mencari ide baru. Walaupun temanya sama, tetapi ada ide baru, ada gagasan baru yang bisa jadi itu sangat fresh, orang belum terpikirkan. Nah itu salah satu cara ya mengantisipasi curahan ide yang terlalu banyak itu ya, dengan eksekusi gitu ya. Nah kemudian membuat gagasan yang baru ini apa istilahnya, kalau bahasa saya itu dipoles lagi dengan pengetahuan baru, sehingga tadi nilai manfaatnya itu akan lebih terasa, bukan hanya untuk kita yang memiliki bakat itu, tapi tentunya untuk masyarakat gitu ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah biasanya kan orang yang memiliki dorongan kuat ideation ini memiliki ide kreatif yang bisa jadi istilahnya apa ya, karena butuh kebebasan dalam berkreasi gitu ya, maka harus tetap dipagari oleh etika moral. Misalnya ya dalam penulisan buku ya, bisa jadi kan muncul ide-ide yang nyeleneh gitu ya, maka harus dipagari dengan etika moral. Kita tetap harus berpijak bahwa yang kita cari itu kan bukan hanya popularitas, bukan hanya materi ya, tetapi juga keberkahan hidup. Nah keberkahan hidup itu adalah akan muncul ketika kita memberikan nilai manfaat yang besar bagi masyarakat luas gitu ya. Kalau dalam hal menulis buku, mungkin dalam menulis karya buku itu gitu ya. Kemudian cara mengembangkan
bakat ideation ini tadi mungkin sudah dibahas sedikit, yaitu kita memilih, yang pertama itu memilih ruang lingkup apa yang akan menjadi ruang bagi kita untuk mencurahkan ide. Misalkan kalau saya dalam menulis buku gitu ya, maka kita harus jadi ide itu diikat gitu loh, diikat gitu. Kita maunya berkreasi dalam bidang apa? Dalam bidang menulis buku, dalam bidang pakaian misalnya. Jadi kita fokus di situ. Kemudian yang kedua, biar terus berkembang itu tadi ditambah terus, di-upgrade terus ilmunya gitu ya, sehingga idenya semakin berkembang. Nah, jika Anda memiliki dorongan kuat bakat ideation ya, kemudian ditambah dengan bakat futuristik, maka Anda akan menjadi seorang yang sangat visioner. Anda bisa membayangkan hal yang masa depan dibarengi dengan ide-ide yang fresh, ide-ide yang selalu terbaru, karena ini luar biasa gitu ya. Dan tapi kelemahannya kalau dengan futuristik ini tadi bisa saja idenya bagus tetapi tidak terrealisasikan. Nah, lain halnya ketika bakat ideation ini dikombinasikan dengan bakat strategik. Nah, alhamdulillah saya juga memiliki bakat strategik dan juga bakat fokus ya. Maka ide ini seperti terikat gitu ya. Kita tahu bagaimana merealisasikan ide-ide ini, tahapannya apa saja sampai ide itu betul-betul terwujud. Begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, semakin kita mengenal diri kita, maka kita akan semakin bisa menggali potensi kita, sehingga kita akan lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara serta masyarakat luas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.